Bismillahirrohmanirrohim. Surat Edaran Internal Memorandum No. 001-SEIM-JSNH-4-2023 tentang sikap Jamaah Sholawat Nurul Hikmah terkait tentang polemik yang ditimbulkan oleh terduga Imaduddin mengenai nasab para habaib di Indonesia khususnya, dan umumnya para habaib keturunan dari Hadramaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi atas polemik yang terjadi di negeri ini, yang kami maksud adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengenai pernyataan kontroversi terduga Imaduddin tentang keraguan ilmiahnya terkait dengan nasab dari zuriat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini adalah para habaib yang ada di Indonesia dan di sekitar wilayah Asia dan lainnya, dan yang dimaksudkannya adalah para habaib keturunan dari Hadramaut secara umum. Terduga Imaduddin yang kami maksud adalah terduga Imaduddin yang telah melakukan tindakan kontroversi terkait penyataannya tersebut di atas yang tersebar secara viral dalam media sosial. Maka dengan ini, kami pengurus Jamaah Sholawat Nurul Hikmah Cimangir Jalan, Desa Duku, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, mengeluarkan pernyataan sikap. 1. Bahwa terduga Imaduddin, jika memang beliau keturunan ulama, atau memang keturunan orang saleh, atau memang keturunan orang Islam, dalam hal ini lahir dan tumbuh dalam Islam, seharusnya menjaga akalnya, lisannya dan tindakannya jika bersentuhan dengan masalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ajarannya, sunnahnya, kemuliaannya, maupun keturunannya. Karena sebagaimana umumnya umat Islam ketika ada hal yang bersinggungan dengan nabinya, maka rasa kecintaannya bangkit, sebagaimana Islam yang soleh terdahulu ketika diuji tentang kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mengorbankan jasadnya untuk dibakar, apalagi hanya sebatas derajat, jabatan, kemuliaan, politik atau apapun yang dinilai diri muslim tersebut adalah berharga. Dasarnya adalah, tidak sempurna iman seorang Islam, kecuali mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kepada dirinya. 2. Pernyataan terduga Imaduddin, yang telah menjadi kontroversi dalam umat Islam, telah menimbulkan syubhat, dan terindikasi menebarnya keraguan pada umat, tentang para habaib keturunan dari Hadramaut, terkait dengan status kezuriatannya. Sehingga hal ini dinilai menimbulkan keresahan internal pada umat. 3. Pernyataan terduga Imaduddin tidak selayaknya dikonfirmasi sebagai sebuah pendapat orang yang maslahat. Tidak selayaknya dikonfirmasi sebagai pendapat yang islami, dan tidak layak dikonfirmasi sebagai pendapat seorang ulama. Karena baik dari sifat pernyataannya maupun secara akademis muslim dalam istinbat ilmiah muslim tertolak. 4. Pernyataan terduga Imaduddin mengindikasikan kelemahannya dan menurunnya kecintaan, dan tidak mengagungkan atau bahkan tidak menghormati baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Pernyataan terduga Imaduddin mengindikasikan pengingkaran sunnah, hadits, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayat Al-Quran. Pertimbangan 1. Bahwa terduga Imaduddin, jika memang beliau keturunan ulama, atau memang keturunan orang saleh, atau memang keturunan orang Islam, dalam hal ini lahir dan tumbuh dalam Islam, seharusnya menjaga akalnya, lisannya dan tindakannya jika bersentuhan dengan masalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ajarannya, sunnahnya, kemuliaannya, maupun keturunannya. Karena sebagaimana umumnya umat Islam ketika ada hal yang bersinggungan dengan nabinya, maka rasa kecintaannya bangkit, sebagaimana Islam yang soleh terdahulu ketika diuji tentang kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mengorbankan jasadnya untuk dibakar, apalagi hanya sebatas derajat, jabatan, kemuliaan, politik atau apapun yang dinilai diri muslim tersebut adalah berharga. Kesalehan Islam tercermin dari kecintaannya kepada nabinya, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana umat Islam terdahulu dalam menghormati dan mengagungkan, bahkan mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dalam suatu kisah seorang perempuan yang mengaku mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kecintaan perempuan ini kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menimbulkan cemburu suaminya. Dan kecemburuan sang suami memicunya untuk memerintahkan istrinya untuk terjun masuk ke dalam api yang menyala dengan motivasi untuk menguji kecintaan istrinya terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tanpa ragu sang istri pun langsung terjun masuk ke api yang menyala tersebut. Kisah ini memberikan ilustrasi kuat bahwa kecintaan umat Islam yang tinggi mampu melepaskan dan melenyapkan apapun yang berharga dalam dirinya. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan bahwa tidaklah sempurna iman seorang muslim sampai ia mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi dirinya sendiri. Apalagi hanya jabatan, derajat, kehormatan, atau politik. Kaitan kecintaan kisah tersebut dengan pernyataan terduga Imaduddin adalah bahwa dengan kecintaan seorang muslim, maka baik itu perbuatan, tindakan dan ucapannya akan didengarkan dan ditaati serta dicintai walaupun ucapannya, tindakannya, atau perbuatannya tersebut tidak disukainya. Karena rasa cinta memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin seharusnya secara normal terjadi. Terlebih perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dikukuhkan oleh Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disepakati oleh segenap ulama, dan merupakan tindakan yang sebaiknya diikuti. Berbagai ucapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan keturunannya telah banyak diceritakan, sehingga jika memang tidak mampu memuliakannya atau bahkan mengagungkannya, paling tidak jagalah muruahnya. Dan mengenai pengakuan keturunan zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh suatu golongan dalam hal ini adalah para habaib, maka sudah tidak ada yang meragukan lagi dan sudah masyhur adanya. Sejak berabad-abad tidak ada polemik atasnya, nasab habaib merupakan zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikapun ada, hal itu hanya atas dasar motivasi kebencian semata kepada keturunan atau zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengenai kebencian suatu golongan kepada keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal itu sudah terjadi berabad-abad lalu, bahkan di zaman sahabat sekalipun. Dan kami berlepas diri atas perbuatan dan sikap mereka, serta kami tidaklah termasuk golongan mereka yang membenci keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan tercela itu. Bahkan sikap syubhat, meragukan kepada keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perbuatan yang sangat tercela. Karena keraguan itu sama sekali tidak mendasar dan sangat tidak beralasan. Hal ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjaminnya bahwa barang siapa yang berdusta atas namaku, maka neraka baginya. Hal ini yang menjadi jaminan akan kebenaran itu, pengakuan keturunan. Dan jika para pengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendustakan para orang tuanya, maka hal itu sepenuhnya urusan Allah dan mereka. Karena pengakuan tersebut kaitannya dengan keyakinan keimanan seseorang. Dan jika seseorang meragukan keimanan orang lain, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hal ini sebagaimana kisah keimanan seseorang yang pernah diragukan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dalam suatu peperangan. Dan keraguan Khalid radhiyallahu anhu tersebut diputuskan dengan tebasan pedang. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertanyakan bahwa apakah Khalid telah mengetahui dan membelah dadanya, isi hatinya, akan keimanan orang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa suatu hukum tidak boleh didasarkan pada dugaan atau asumsi belaka. Maka menghukum atas dasar dugaan adalah dosa. Jika dipertanyakan untuk menentukan suatu kebenaran adalah harus melalui pembuktian, jika tidak dibuktikan, maka hal itu merupakan kebohongan. Jawabannya adalah memang betul demikian. Dan memang seperti itulah hukum yang harus manusia jalankan. Hal demikian hanya boleh dipakai pada metode istinbat hukum taklif, atau hukum syariat, yang harus manusia tegakkan di bumi ini, sebagaimana para tabi'in dahulu yang diangkat menjadi qodhi,
hakim, selalu memegang teguh pada asas pembuktian dan dua saksi yang memenuhi syarat. Namun, jika kaitannya dengan keimanan dan keyakinan seseorang, maka hal itu tidak boleh dan tidak bisa dibuktikan, jika bukan karena ada pelanggaran madhorat, kerugian material pihak lain. Namun, jika tidak, maka sama sekali tidak boleh menggunakan metode pembuktian. Karena jika hal itu dilakukan, maka kepastian hancurnya agama sudah nyata. Hal itu karena nanti semua pemegang agama apapun meminta bukti bahwa Tuhannya harus ada. Dan hal ini merupakan bibit ateisme. Pembuktian tes DNA adalah suatu keharusan jika seseorang meragukan walinya perempuan dan orang tuanya pada kasus akad nikah. Atau tes DNA harus dilakukan jika kasus pembagian waris atau kasus yang terkait dengan sah dan tidaknya suatu akad, karena terkait dengan kandungan kerugian material orang lain. Dan hal ini memang harus ditegakkan dan harus dilakukan karena ada kewajiban syariat di dalamnya. Dan pembuktian tes DNA tersebut adalah karena akan berdampak pada sah dan tidaknya suatu akad nikah atau boleh dan tidaknya penerima waris dan kasus lainnya yang serupa dengannya. Alasannya adalah karena pembuktian DNA kasus-kasus di atas karena akan berakibat pada kerugian material pada orang lain. Berbeda dengan tes DNA yang diinginkan oleh golongan tertentu kepada keturunan habaib terkait dengan kebenarannya akan keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tindakan ini sama sekali tidak ada dasarnya, bahkan ketika ada klaim wajib melakukan tes DNA, ini merupakan bentuk yang mengada-ngada dan perbuatan yang tercela sekali. Karena tes DNA tersebut sama sekali tidak ada kepentingan dengan sah dan tidaknya suatu akad, atau tidak terkait dengan pemilik waris, atau sama sekali tidak ada unsur baik pidana maupun perdata. Juga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin hal itu, pengakuan keturunan, dengan ucapannya, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka ia di neraka. Maka cukuplah bagi kita sebagai muslim yang taat, dan muslim yang mencintai nabinya untuk mempercayai ucapannya. Dan jika yang tidak dipercayainya adalah orang yang bertindak dusta atau orang yang berkata dusta, maka hal itu menjadi urusan orang yang dusta tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul-Nya. Karena ranah masalah ini adalah ranah keyakinan keimanan, sebagaimana kisah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu di atas. Bahkan kita tidak boleh menuduhnya dusta, apalagi menghukumnya. Karena hukum tidak boleh jatuh hanya atas dasar keyakinan semata. Di samping itu pula dikuatkan atas larangan Allah, haram hukumnya, terkait penyandaran orang tua selain orang tuanya. Mengakui orang lain yang bukan orang tuanya. Jika larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai dilarang menyandarkan nama orang tua lain selain orang tuanya adalah untuk semua umat Islam terkait hak anak atas kewajiban orang tuanya dan kejelasan akad, waris, dan masalah yang terkait dengannya. Maka ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang barang siapa yang berdusta atas namaku dan seterusnya adalah larangan untuk mengaku-ngaku keturunannya terkait dengan hak sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita menolak atau ragu seseorang itu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada potensi hilangnya hak tersebut. Di samping itu pula jika dilakukan tes DNA, maka penistaan dan penodaan terhadap jasad baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi cepat atau lambat. Jika kalian ingin mengetahui kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya menjamin atas hak nasab setiap keturunan Islam, karena di dalamnya secara hakikat terkandung juga jaminan terjaganya jasad baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian semua meragukan jaminan tersebut, maka yakinlah hal ini, bahwa jasad baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terancam jaminannya. Harus kalian ketahui bahwa kaum kafir sangat menginginkan jasadnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah terjadi percobaan pencurian jasad dengan cara membongkar makam beliau Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ada kemungkinan suatu upaya dan propaganda, sehingga kaum kafir tidak harus mencurinya, bahkan membongkarnya. Akan tetapi dengan menebarkan propaganda melalui diksi keraguan akan keturunan Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan menggunakan celah ilmiah referensi kitab klasik semisal kitab yang dijadikan referensi terduga Imaduddin tersebut. Jika terduga Imaduddin selalu menggunakan dalil Al-Quran atas dasar pandangan keraguannya terkait hal itu, maka sikap yang sama pula yang dilakukan dengan kaum Syiah yang menggunakan argumentasi Al-Quran dalam menolak keputusan Khalifah Ali radhiyallahu anhu, dan meyakini Khalifah Ali radhiyallahu anhu telah kafir. Jadi corak pemikiran seperti terduga Imaduddin sudah usang dan klasik dalam menebarkan syubhat, keraguan, di dalam dada umat Islam. Dan kita rasa kedua hal itu, larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah lebih dari cukup untuk kita dalam meyakini jaminan terkait keabsahan keturunan zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ragu, jika ada suatu golongan yang mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal bukan keturunan yang dimaksud, maka yang menjadi hak atas masalah itu adalah keluarga besarnya, klannya, marganya, pamnya. Jika yang memotivasi kita untuk membersihkan pemalsu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, golongan yang mengaku-ngaku mendusta keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hal ini harus minta izin dan mohon dalam koordinasi keluarga besar tersebut. Karena yang dirugikan dalam hal ini adalah keluarga besar tersebut, maksudnya adalah para keturunan habaib. Kita sama sekali tidak ada hak untuk mencampuri urusan hal itu. Dan andai pun hendak dipidanakan, maka yang harus mengajukan dan yang harus menuntut adalah para keturunan habaib, bukan kita di luar keluarga. Jika kita yang melakukan pembersihan dan melakukan tes DNA terkait masalah keabsahan keturunan zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sama artinya kita tidak menghormati mereka para keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kita meragukan keturunan para habaib terkait dengan zuriat Nabi atau bukan, maka kita tidak sepantasnya meragukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita masih ragu, artinya keimanan kita mulai runtuh dan Islam kita mulai goyah. Karena kita telah berbohong mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ucapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga diragukannya. Cukuplah soal keyakinan keimanan adalah suatu keimanan, sebagaimana kisah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika membunuh orang yang telah masuk Islam ketika perang karena berdasarkan dugaan semata, dan hal ini mendapat kecaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meragukan keturunan habaib sama halnya menuduh berdusta dan menuduh melakukan dosa kepada para keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan meragukan keturunan habaib sebagai zuriat adalah sama saja menuduh mereka para keturunan habaib, dan sama saja telah menuduhnya telah melakukan dua dosa besar sekaligus. Dan barang siapa menuduh orang lain melakukan dosa, sementara dosa tersebut tidak terkait dengan hak adami, maka tuduhannya tersebut akan menimpa dirinya. Karena di dalamnya, meragukan keturunan habaib, terkandung larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait penyandaran wali orang tua selain orang tuanya, dan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan dusta atas nama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika keraguan terhadap keturunan para habaib adalah zuriat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diteruskan, maka keraguan seperti ini adalah keji dalam Islam, karena meragukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait jaminan masalah nasab. Dan hal ini suatu kekejian dalam khazanah Islam. Dan sejarah akan mencatat orang-orang yang berusaha berbuat kekejian tersebut, yaitu menebarkan kebencian terhadap keturunan habaib dengan memakai diksi, secara ilmiah keturunan habaib tertolak nasabnya. Padahal dalam referensinya pun tidak disebutkan penolakannya. Adapun tidak ada namanya bukan berarti bukan nama yang dimaksud.
Maka kami memandang dan menonggak sejarah ini sebagai mikro Isra Miraj dalam kerangka keimanan umat saat ini. Kebencian orang awam akan sangat mudah dikenali. Namun kebencian pemegang ilmu sama sekali tersamarkan bagi awam. Dan hal tersebut hanya bisa dilihat oleh pemilik ilmu pula. Kami lebih mempercayai Al-Quran dan Al-Hadits terkait jaminan nasab, daripada kesimpulan terduga Imaduddin. Padahal dalam referensi kitab yang dimaksudnya pun tidak disebutkan penolakannya. Dan hanya dengan memakai karinah tidak disebutkannya nama Imam Ubaidillah, yang menjadi datuk para habaib. Corak pikir beliau, terduga Imaduddin, sama sekali tidak bercorak islami, akan tetapi corak pikir yang cenderung sekuleris. Dan ketahuilah keraguan kami kepada terduga Imaduddin akan keimanannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai kadar keraguannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap kami adalah bahwa kami sangat mencela sikap terduga Imaduddin dalam beberapa hal. Terduga Imaduddin tidak menjaga muruah dan martabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga terduga Imaduddin tersebut tidak terjaga muruah dan martabatnya. Terduga Imaduddin ceroboh dalam muamalah dan mencari kehidupan dunianya dengan agamanya. Maka semoga terduga Imaduddin tertukar keuntungannya menjadi kerugian, dan nikmatnya menjadi siksa. Terduga Imaduddin telah menebarkan syubhat di tengah-tengah umat, yang sedang labil iman dan Islamnya. Maka semoga terduga Imaduddin tertanam syubhat akan keadaan dirinya, dan syubhat akan ilmunya juga syubhat akan keyakinan pada dirinya. Terduga Imaduddin sama sekali sangat tidak amanah dengan anugerah ilmu, jabatan, kehormatan, iman, dan Islamnya. Semoga terduga Imaduddin juga diamanahi kebodohan, diamanahi pengangguran, diamanahi kehinaan dan diamanahi keraguan. Terduga Imaduddin menggunakan pandangan ilmiahnya dengan meragukan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait nasab, serta jaminan Rasulnya terkait dusta atas nama beliau, juga meragukan kesepakatan ulama terkait nasab tersebut. Artinya di kemudian hari pendapatnya terkait keilmuan dalam Islam tertolak bagi kami. Maka semoga terduga Imaduddin dianugerahi keraguan jaminan dari semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdakwa Imaduddin tidak seharusnya politiknya mengatur agamanya, dan seharusnya politiklah yang diatur oleh agama. Artinya secara integritas ilmiah keislamannya dipertanyakan. Konsistensi dan objektivitasnya diragukan. Dan di kemudian hari terduga Imaduddin dipandang bukan sebagai ulama. Maka semoga terduga Imaduddin diatur pikirannya oleh kerendahan, dan kelabilan sikap serta dipenuhi syubhat di hatinya. Dua pernyataan terduga Imaduddin, yang telah menjadi kontroversi dalam umat Islam, telah menimbulkan syubhat, dan terindikasi menebarnya keraguan pada umat, tentang para habaib keturunan dari Hadramut, terkait dengan status kezuriatannya. Sehingga hal ini dinilai menimbulkan keresahan internal pada umat. Motivasi dari seorang muslim terhadap muslim yang lain hanyalah kasih sayang, dan saling mempercayai. Tidak dalam kondisi menyudutkan, apalagi menekan dan menuduh tanpa alasan yang jelas. Selalu motivasi politik yang melatar belakangi di setiap negeri, di mana hampir berabad-abad para keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertindas, terusir, terzalimi. Jika memang kalian mengaku umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jadilah kalian umat yang mencintai keturunannya. Namun jika sebaliknya, maka bahkan jika kalian telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajat wali sekalipun, maka di saat yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut derajat tersebut, dan mencabut berbagai kenikmatan yang telah kalian terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini. Di samping itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakannya di dunia maupun di akhirat. Pandangan dan pernyataan kalian terkait keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain hanyalah kebencian dan hasud semata, karena mereka para keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh kenikmatan yang tidak kalian peroleh, memperoleh kemuliaan yang tidak kalian peroleh, memiliki derajat yang tidak kalian miliki. Bahkan tidak segan kalian menuduh para keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap sombong.
Jika kesombongan atas dasar sikap, maka sombong bukan termasuk perbuatan hati. Dan jika seorang muslim menuduh kualitas rendahnya hati muslim lainnya dengan tuduhan kesombongan, maka sudah pasti ia telah dengki. Karena perbuatan hati tidak boleh dan tidak mungkin dinilai oleh orang lain. Bahkan malaikat pun tidak mampu mencatat dosa sombong. Jadi tidak ada alasan kesombongan dinilai dari sikap. Bahkan ibadah yang fisik semisal sholat, sekalipun manusia tidak mampu menilai diterima atau tidaknya. Artinya hak untuk menilai suatu amalan manusia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka sejumlah pernyataan terduga Imaduddin terkait dengan pernyataan gelar habaib adalah indikasi nilai tinggi dan rendahnya kesombongan, atau pernyataannya tentang keraguannya terkait nasab kemuliaan yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para habaib, merupakan sebuah indikasi sikap hasud belaka. Karena barang siapa yang menginginkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lenyap atau rusak pada orang lain, maka hal itu terindikasi dengan hasud. Dengan demikian pernyataan terduga Imaduddin yang dimaksud di atas telah menimbulkan keresahan yang nyata dan telah memasuki rumah kami, lingkungan kami. Padahal sebelumnya masalah ini, nasab habaib, tidak pernah dipertanyakan, hal itu karena semangat sunnah yang tinggi dalam dada kami. Namun semenjak pernyataan terduga Imaduddin viral terkait masalah nasab, selanjutnya lambat laun telah memasuki lingkungan kami. Maka dengan keresahan internal kami inilah, kami mengambil sikap dengan mengeluarkan surat edaran di lingkungan terbatas internal kami untuk mengambil sikap dan mengkonfirmasi bahwa terduga Imaduddin sebagai penyebar syubhat di tengah umat. Kami sama sekali tidak merasa terusik ketika lingkungan kami, jamaah kami, baik-baik saja dalam meyakini sesuatu yang terkait dengan sunnah. Namun kami menjadi resah melihat benih keraguan, syubhat, telah menjalar dan memapar jamaah kami terkait masalah nasab yang dimaksud di atas, maka kami merasa harus mengambil sikap dengan mengeluarkan surat edaran ini, sehingga menjadi salah satu upaya dan ikhtiar kami untuk membentengi keluarga besar kami dan lingkungan kami dari penyebaran syubhat yang dilakukan oleh terduga Imaduddin. 3. Pernyataan terduga Imaduddin tidak selayaknya dikonfirmasi sebagai sebuah pendapat orang yang maslahat, karena baik dari sifat pernyataannya maupun secara akademis Muslim dalam istinbat ilmiah Muslim tidak mencerminkan sikap Islami apalagi ulama. Pernyataan yang baik adalah pernyataan yang tidak menimbulkan madhora, tidak menimbulkan syubhat dalam umat. Dan dalam kaidah fikih sudah merupakan suatu kaidah untuk bergeser dari sikap syubhat, ragu, kepada sikap yakin. Dan keraguan merupakan musuh syariat secara kaidah fikih atau jika dipandang dalam sudut pandang kaidah fikih. Dan kesemua para ahli ilmu dari periode sahabat sampai tabi'in selalu berpijak pada keyakinan dan menghindari syubhat baik dalam hukum syariat maupun dalam hal keyakinan. Sehingga lahirlah berbagai pendapat yang berbeda namun bersumber pada satu keyakinan, yaitu nas Al-Quran dan hadits. Walau dengan pendapat yang berbeda dengan memaknai hadits yang sama, namun perbedaan itu pada akhirnya akan berujung pada kesamaan tujuan. Semisal pelarangan pada penulisan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ditegakkannya hukum pelarangan ini pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan ditimpakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena diketahui telah menulis banyak hadits. Akan tetapi pelarangan dan hukum yang ditegakkan oleh Umar radhiyallahu anhu tidak serta-merta menjadi kontroversi dalam memaknai suatu hadits, karena pada akhirnya satu tujuan juga, yaitu menjaga agar jangan tercampurnya ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran. Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun dengan lapang menerima hukuman dari Umar radhiyallahu anhu. Benang merahnya adalah sudah merupakan suatu kebiasaan iblis dalam menggoyahkan keyakinan umat Islam dalam sejarah kerisalahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan upaya untuk menggoyahkannya adalah dengan cara menanamkan keraguan di dalam hati anak Adam. Hal ini sudah maklum adanya. Maka keraguan, syubhat, adalah musuh umat Islam. Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata,
Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, maka barang siapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, dan barang siapa terjerumus dalam wilayah samar-samar, maka ia telah terjerumus ke dalam wilayah yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, maka hampir-hampir dia terjerumus ke dalamnya. Ingatlah setiap raja memiliki larangan, dan ingatlah bahwa larangan Allah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad ada sekerat daging, jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Sudah jelas seperti apa redaksinya hadits di atas secara maknanya. Namun kami hanya ingin menekankan tentang hakikat syubhat, hakikat halal dan haram. Bahwa ketiganya sudah pasti dilakukan oleh manusia dan jin. Karena manusia dan jinlah yang terbebani dengan taklif agama, terbebani dengan syariat. Sehingga selain jin dan manusia tidak mungkin melakukan ketiga hal itu. Bahkan iblis sekalipun tidak bisa dikatakan melakukan halal, haram dan syubhat. Akan tetapi kita harus mengetahui siapa penyebar syubhat, halal dan haram. Atau dengan kata lain siapa yang membisikkan halal, haram dan syubhat. Yang pasti yang menebarkan syubhat bukanlah tindakan manusia, melainkan perbuatan iblis yang membisikkannya pada hati manusia, lalu manusia yang mengerjakannya. Dan yang mengilhamkan halal haram adalah malaikat. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan betapa tingginya derajat ilmu karena mampu menjadi alat pelindung dari bisikan iblis. Dalam upaya menghilangkan keraguan, maka jangankan masalah halal dan haram, bahkan sikap keraguan kepada hal yang bersifat mubah sekalipun, diberikan instrumen istiharah kepada si pemilik sikap ragu. Sehingga dengan harapan agar benar-benar terhindar dari keraguan dalam memutuskannya. Keraguan juga merupakan pembatalan pada sebuah ibadah yang sedang berlangsung. Secara praktis keraguan menjadi haram jika memang dipandang dalam sisi syarat suatu ibadah. Dan bahkan dengan sebuah keraguanlah salah satu malaikat menerima hukuman, dan sebagai bentuk taubatnya, istighfarnya, malaikat tersebut adalah harus membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keraguan adalah kebodohan setelah ilmu. Dan hanya telah mengetahui, berilmu, lah keraguan itu bisa terjadi. Namun jika memang awalnya bodoh, jahil, maka ketika diberikan pengetahuan akan menjadi mengetahui, berilmu, dan mustahil memiliki sikap ragu ketika masih bodoh. Dan ragu adalah suatu sikap yang memiliki kandungan pilihan yang berimbang, pada sesuatu yang telah mutlak benarnya. Dan keraguanlah yang membuat iblis tergelincir pada keputusan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Dikatakan ragu bersujud, mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala, karena akalnya menjawab bahwa tidaklah mungkin unsur api berada di bawah tanah, tentu akan mati. Karena sudah merupakan hukum unsur fitrah anasir bahwa api harus selalu berada di atas tanah, jika di bawahnya tentu akan binasa api. Dan kemudian marifat dan akal iblis menimbang dan mengatakan bahwa tidak dibenarkan untuk bersujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala atas alasan apapun. Juga ketinggian derajat, serta kemuliaan iblis dalam ibadahnya menjawab bahwa bermasa-masa lamanya kebaktian ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah masuk akal jika harus bersujud kepada sesuatu yang baru saja diciptakan, dan belum melakukan penghambaan apapun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ilmu iblis berkata bahwa berbagai ketaatan yang dilakukan oleh semua golongan malaikat langit berasal dari pengetahuannya, artinya sumber keilmuan berasal darinya. Tegaknya penghambaan dan kepatuhan berasal dari ilmunya, apakah mungkin makhluk mulia sepertiku harus bersujud pada makhluk yang lemah, dan belum memiliki ilmu dan kemuliaan juga penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian keraguan atau syubhat itu berasal dari malaikat, Azazil yang di kemudian hari diberi gelar iblis karena pembangkangannya atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala terkait sujud kepada Nabi Adam alaihi salam.
Dan sejak saat itulah sikap sombong muncul dalam peradaban penciptaan makhluk. Dan disinyalir bahwa kesombongan iblis pula lah yang menggelincirkannya pada kehinaan. Dan laknat tersemat kepadanya, dan menetapi neraka dengan diberikan penangguhan untuk mencari pengikutnya dalam mengisi tempat tinggal abadinya yaitu neraka. Dan kelak nanti iblis akan berkhutbah di neraka kepada para pengikutnya terkait pengakuan tipu dayanya. Dari kisah tersebut bisa kita lihat, betapa keraguan menggelayut dalam benak iblis, menggerogoti ilmunya, marifatnya, ibadahnya, dan akalnya. Dan ketahuilah bahwa keraguan itu akan tumbuh subur ketika ada kesombongan dalam hatinya. Namun jika ketiadaan sombong di hatinya, maka keraguan akan segera berlalu dan musnah seketika. Artinya ada pula yang bisa melenyapkan keraguan. Dan keyakinan kami adalah bahwa merupakan suatu kebiasaan iblis untuk menebarkan keraguan di tengah-tengah umat kemudian mendatangi kaum kafir Quraisy ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja diutus. Kualitas keimanan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah karena keimanannya yang melebihi kadar keimanan semua umat Islam. 4 pernyataan terduga Imaduddin mengindikasikan kelemahannya dan menurunnya kecintaan dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan melupakan semua hal bahkan tentang dirinya sendiri, tidak ada yang lain selain yang dicintainya. Kita ambil ilustrasi atau analogi yang sederhana tentang sikap cinta seseorang kepada orang yang dicintainya, kekasih. Yaitu ketika ada seseorang dicintainya dan bahkan sangat dicintai dan rindu serta selalu memikirkannya, setiap mendengar nama yang dicintainya, kekasihnya, maka akan tersenyum, bahagia bahkan salah tingkah. Demikian pula ketika mendengar sesuatu yang terkait dengan yang dicintainya, kekasihnya, maka akan bahagia dan senang. Dan bahkan cenderung tidak peduli pada sekelilingnya. Dan akan merasa senang jika bisa mempersembahkan atau memberikan sesuatu kepada yang dicintainya, kekasihnya, bahkan apapun bisa dilakukannya untuk menyenangkan kekasihnya itu. Lalu suatu ketika ada orang yang mengaku dia adalah kerabat keluarga yang orang dicintainya, maka sudah pasti kecintaannya pada kekasihnya menutup pintu-pintu ragu, bahkan walaupun orang tersebut berbohong. Maka dia sama sekali tidak memperdulikannya. Karena kebesaran cinta pada kekasihnya menutup keraguan hatinya. Apalagi kerabat atau keluarga tersebut sudah mafhum adanya bahwa ia adalah kerabat dan keluarga kekasihnya, maka adalah suatu kebohongan cintanya, jika mengingkari berbagai hal yang terkait dengan kekasihnya itu. Jadi tidaklah mungkin suatu cinta memiliki keraguan pada aspek apapun dalam komponen cintanya. Paling tidak menjaga muruah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan dampak dari pernyataan syubhatnya itu. Atau bahkan jika menuduhnya, hal ini benar-benar telah melebihi batas-batas kekejian sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Umat non-muslim tidak akan mungkin berani berbuat keji seperti itu. Akan tetapi umat Islam sendiri mampu berbuat keji. Dan sejarah pernah menyaksikan dan mencatat bahwa yang memenggal dan yang meracuni cucu-cucu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari golongan umat Islam juga, dan setiap keingkaran terhadap keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir selalu dilakukan oleh umat Islam juga. Dan ini merupakan keberhasilan propaganda terselubung dan mengatasnamakan ilmiah, karena hanya dari celah inilah umat Islam bisa ditembus persatuannya. Propaganda klasik untuk menebarkan kebencian di antara umat Islam, dan menebarkan kebencian kepada keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sisi mana kebaikan dan maslahatnya jika seperti itu? 5 pernyataan terduga Imaduddin mengindikasikan pengingkaran sunnah, hadits, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayat Al-Quran. Jaminan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan terkait dengan jaminan masalah nasab, karena akan terkait dengan hak adami pada akhirnya, seperti akad, waris, dan lain sebagainya. Juga jaminan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kedustaan penyandaran atas nama beliau. Jika meragukan dengan kedua jaminan tersebut, maka artinya telah mengingkari keduanya.
Atau jika yang dimaksud adalah tentang kebenaran membutuhkan pembuktian, maka pembuktian tersebut harus memiliki kandungan indikasi terampasnya hak Adam pada yang memiliki haknya, semisal penyandaran palsu orang tua akan merugikan hak waris pada anak kandungnya, maka hal ini memang tidak ada salahnya jika memerlukan tes DNA untuk pembuktian dalam memenuhi syarat hukum tuntutan, karena masalah tersebut memiliki efek kerugian kepada orang lain. Dan hal ini pun dilakukan karena memiliki kedekatan garis lurus baik ke atas maupun ke bawah dalam hierarki keturunan atau nasab. Dan hampir tidak mungkin berlaku suatu warisan sampai ke 7 turunan ahli waris. Artinya akan sangat aneh jika harus dilakukan tes DNA pada keturunan ke atas yang ke-7. Sangat kontradiksi logik. Jikapun ini harus terjadi, maka ke-7 turunan tersebut kemungkinan besar telah habis warisannya karena keterbatasan karunia warisan, besarnya nilai warisan yang dimilikinya semisal harta atau aset lainnya. Dan juga biasanya hal itu sudah merupakan hak daripada keluarga besarnya yang mengatur hal itu. Karena sudah pasti yang memiliki tanggungan kerugian dalam kasus tersebut adalah pihak keluarga yang bersengketa. Bukan yang lainnya, apalagi di luar keluarga besarnya. Hal ini merupakan masalah yang sama sekali sangat tidak mendasar, baik dalam aspek hukum, maupun dalam aspek logika. Contoh lainnya adalah masalah sah dan tidaknya suatu akad nikah. Masalah ini wajar dan pantas melakukan tes DNA ketika terjadi penyandaran palsu atau dusta status orang tua kandungnya, karena terkait sah dan tidaknya suatu akad tersebut. Hal ini karena akad tersebut memiliki dampak dan memiliki potensi terlepasnya hak Adam karena terkait dengan kedustaan itu. Adapun status kewalian mempelai perempuan tentunya hampir sama dengan garis hierarki pewaris dari warisan tadi. Maka tentu kewalian dalam akad nikah juga tidak harus sampai keturunan yang ke-7. Dan hal ini sangatlah tidak mungkin. Walaupun memang memiliki dampak atau potensi terampasnya hak adami di dalamnya. Namun tidak demikian halnya dengan masalah keturunan habaib atas zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya apa sehingga memerlukan tes DNA? Hanya sekelompok orang-orang fasik dan jahillah yang memiliki ide seperti itu. Karena tidak memiliki beban syariat di dalam pembuktian hal itu, nasab habaib. Di samping telah terjamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya terkait nasab dan dusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak ada efek kerugian terampasnya hak Adam di dalam kasus tersebut. Kalaupun ada yang dirugikan dalam masalah pemalsuan nasab, hal itu baik secara hukum, atau secara akal maupun secara fitrah, sudah pasti keluarga besarnya lah yang dirugikan. Dalam hal ini adalah keluarga besar habaib itu sendiri. Lalu kerugian hak adami umat Islam apa yang dirampas? Jika terindikasi sesuatu yang mengharuskan pembuktian. Dan pembuktian hanya boleh dilakukan ketika terjadi pelanggaran atau kesalahan. Dan pertanyaannya adalah pelanggaran apa yang telah dilakukan? Atau kesalahan apa yang telah dilakukan, sehingga memerlukan pembuktian? Ini sesuatu kekonyolan dan kebodohan pemikiran saja. Jika derajat yang terampas, atau pengikut yang dirampas, atau kehormatan yang terampas sehingga menghasilkan kerugian, maka sejak kapan hal ini menjadi sebuah pelanggaran ketika manusia memiliki banyak pengikut? Sejak kapan hal ini jadi kesalahan dan pelanggaran ketika seseorang memiliki kehormatan? Dan tentunya hal tersebut bukanlah termasuk hak adami yang dikehendaki dalam kasus tersebut. Akan tetapi anugerah kemampuan. Dan jika segolongan manusia yang mengingkari anugerah kemampuan seseorang atau mengingkari anugerah kemampuan golongan lainnya, maka hal ini dinamakan hasud. Maka dengan berbagai pertimbangan dan keyakinan, maka kami menetapkan sikap. Satu polemik tersebut yang dimaksud di atas hanyalah framing politik nasional maupun politik internasional. Dua polemik tersebut didasari oleh kepentingan golongan lain untuk menjatuhkan golongan lainnya yang dikehendaki. Tiga polemik tersebut di atas adalah propaganda misionaris dan kaum yang berseberangan dengan Sunni, sehingga terwujud tujuannya.
Empat polemik tersebut didesain oleh berbagai kerjasama dari beberapa golongan untuk memuluskan program sekularisme di Indonesia dan menciptakan keretakan dalam tubuh Sunni. 5. Kami sama sekali tidak memiliki kepentingan terhadap polemik tersebut. Dan hanya atas dasar kecintaan kami kepada Nabi kamilah yang memungkinkan untuk menjaga keyakinan umat untuk mencintai dan menghormati serta mengagungkan zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian jelaslah sikap kami terkait dengan polemik di tengah-tengah umat terkait dengan pernyataan yang kontroversi dari terduga Imaduddin yang tengah viral di masyarakat saat ini. Semoga pernyataan sikap ini bisa membentengi dan mengokohkan keyakinan umat serta mampu menghancurkan syubhat di lingkungan kami. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri-istrinya, keluarganya, dan para sahabat-sahabatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan menjauhi kami semua dari ketercelaan sikap, dan semoga terlindungi dan terjauh dari kebencian kepada ajaran, risalah, sunnah, dan keturunan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga keturunan beliau, para habaib, senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekejian sikap, penistaan, kezaliman, hujatan, hinaan, dan kemunafikan golongan yang mengingkarinya. Barang siapa yang membenci keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kelak umat Islam akan membencinya dan ia akan dicampakkan 2 kali zaman. Zaman pertama adalah dicampakkan dalam sejarah oleh umat Islam, dan zaman kedua adalah dicampakkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika tidak bertaubat juga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.